Sebenarnya Allah itu sudah menyediakan strategi sosial, gampangannya gitu. Saya percaya itu. Tuhan sangat menyediakan strategi sosial. Cuman kalau diomong ke mekanisme abstraknya, tidak semua orang bisa memahami. Jadi wes lakonono. Ya. Gitu, jadi gitu. Itu pun kadang-kadang dimarahi sama ahli tafsir. Kalau kita ngomong dari sudut sains modern, Brang, ya. Sains modern kan tidak pernah mewacanakan being dan becoming tadi itu. Ya, dalam arti gini, dalam arti kan tidak ada universitas atau sekolah yang membangun manusia, yang ada adalah membangun ekspertasi, keahlian, ya, kecanggihan gitu. Tapi kan bukan manusia seutuhnya. Membangun satu aspek manusia atau ya, bukan seutuhnya ya, manusia. Aspek manusia, satu aspek manusia. Membangun satu aspek misalnya manusia. Kecerdasannya, pengetahuannya, membangun aspek itunya. Ya, jadi sebenarnya seluruh mekanisme modernisme dan modernitas ini kan hanya membangun salah satu aspek dari hidupnya manusia, dari hakikat dan kenyataan manusia, meskipun berbeda-beda fakultasnya gitu ya. Nah, belum ada satu pendidikan yang mondial, yang kafah, yang orientasi utamanya adalah mengenali dan membangun, menumbuhkan keutuhan manusia sebagai satu. Ini disadari juga oleh beberapa oleh saintis-saintis itu juga disadari ketidaklengkapan ini juga. Ini menurut saya di semua belahan pulau sains, pulau agama dan seterusnya perlu kelengkapan ini. Misalnya di pulau agama ya butuh melengkapi pada pengetahuan modern, orang modern juga perlu melengkapi dengan pengetahuan manusia. Makanya saya baca di mana ya, agak lupa saya. Tapi gini, intinya, misalnya kalau Islam, kalau agama itu ini salah satu peta aspek. Agama itu nggak ngomong hukum, tapi ngomong etik. Karena ada hal-hal yang tidak mungkin bisa dihandle oleh hukum. Makanya sangat perlu agama. Karena nanti perlu ada yang namanya moral, etik nih loh. Misalnya ada hukum agar tidak terjadi kekerasan kepada wanita. Yeah. Kejadiannya tetap terjadi loh tuh. Bahwa kemudian dihukum. Berarti hukum secara sendiri tidak bisa menghapus itu. Mengurangi iya. Kalau optimalnya gimana? Kenapa nggak dikasih akhlak juga? Kalau ada akhlak, itulah jadi lebih kecil lagi kemungkinannya. Ya, dan itu yang tidak dikerjakan oleh. Agar lengkap itu makanya perlu juga akhlak, itu. Perlu juga. Nah gini, Brang, ini kan ada, kamu menyebutnya tadi pulau hukum, pulau ilmu, pulau agama dan sebagainya. Kan ada ucapan gini, science without religion is blind, and religion without science is lumpuh. Itu apa? Lamp. Ya, jadi agama tanpa ilmu pengetahuan lumpuh. Tapi kalau ilmu pengetahuan tanpa agama buta. Nah, tetapi kan tidak ada cukup signifikan usaha dari kedua belah pihak untuk, karena kadang-kadang mungkin saya mengatakan begini. Ini kan ya seperti tadi saya ngelihatnya pada rentang society besar nih, pada rentang society panjang. Bahwa sesuatu belum menjadi dominan, iya. Tapi kalau sesuatu belum ada, kalau dikatakan bahwa itu belum ada benihnya, saya nggak setuju. Nah, benihnya ada gitu, karena Yono juga ada, makanya ada ucapan itu. Tapi saya kira menurut saya tidak cukup progresif, tidak cukup, belum sampai pada posisi tidak itu. Cukup ijtihadiyah, tidak cukup ada ikhtiar gitu loh untuk betul-betul mengkawinkan itu gitu loh, Brang. Supaya tidak buta di satu pihak dan supaya tidak lumpuh di lain pihak. Jadi sekarang agamawan juga tidak punya sikap yang seharusnya diperlukan kepada ilmu, sementara ilmuwan juga tidak memperkembangkan sikap dan treatment yang tepat terhadap agama. Nah, diskusi kita ini sebenarnya kan mencoba mengutuhkan keduanya itu sebagai satu pernikahan. Kalau mau menikahkan dua itu dalam level society, kita mau nggak mau nyenggol area lain nih. Ada area yang namanya ekonomi. Mau disadari atau tidak disadari, dunia muter itu karena ada ekonomi nih. Ada exchange, duit, resources dan seterusnya, sehingga semua orang bisa bertahan hidup nih. Nah, ini karena force
besarnya adalah ekonomi, kita ada konsep agama abstraksi sebagai perilaku manusia, konsep pengetahuan abstraksi sebagai. Nah ini kan mau tidak mau nempel di ekonomi juga nih. Ini kenapa tidak dominan? Kita nggak bisa ngomong hanya manusianya, tapi juga mekanisme dengan ekonominya gimana nih? Kalau semua hanya tergantung pada arus ekonomi atau ketidakmampuan dua arus ini untuk bisa mengendarai arus ekonomi juga tidak akan dominan nih. Karena sesuatu yang besar. Sekarang itu juga kalau didorong dari oleh sains, ekonomi. kalau dari ilmu Brang, sumbangannya apa atau sarannya apa terhadap urusan ekonomi? Maksud saya gini, kalau agama, kalau dari agama sumbangannya kepada soal ekonomi kan jelas itu mengenai rezeki, mengenai jaminan penghidupan, ya. Oh nyambungnya gini, oke ya. Kalau ilmu menganjurkan apa terhadap soal ekonomi? Kalau sains, Gini, sepemahaman saya. Saya ngomong peta lagi. Saya sendiri menyadari ada yang namanya Pareto distribusi. Kalau terjadi game yang lama nih, katakanlah 100 orang dikasih masing-masing 1 juta dan masing-masing main pingsut, terus yang menang itu 1.000, yang kalah bayar. Gitu terus saja. Terjadi satu game yang sederhana seperti itu. Nanti lama-lama akan terjadi apa namanya? Disrespansi, gap, terjadi kesenjangan. Akan ada yang sangat kaya dan akan ada yang nggak punya duit sama sekali nih. Yeah. Grafiknya Pareto distribusi itu. Dan ini pada game yang hanya pingsut loh, nggak pakai faktor yang kompleks. Bahwa randomitas itu nanti akan terjadi gini nih, terjadi kesenjangan nih. Problemnya adalah sekarang modern pun juga mengakui itu problem. Yang menurut saya sebenarnya agama juga sedikit memberi solusi. Jadi gini, ini bagaimana agar kesenjangannya rata nih? Caranya gimana nih? Harus ada trickle down dari yang paling kaya ke yang miskin. Tapi itu juga masalah kompleks nih. Dia menjadi tidak punya duit, juga problemnya adalah karena ketidakmampuan memanage duit kadang-kadang. Sehingga kalau dikasih duit di drop ke bawah, ini naiknya akan cepat lagi nih. Entek meneh, cepat lagi nih naiknya. Ini mekanisme yang gimana nih yang paling seimbang agar terjadi Pareto distribusi itu kan maksimum entropi itu. Pareto distribusi agar yang kesenjangan ini turun agar terjadi rata nih. Enggak rata ya. Kalau equal outcome jadinya nanti komunisme. Paling enggak terjadi pemerataan agar semua punya kesempatan basic untuk hidup. Nah, itu tapi sumber-sumbernya, landasan-landasannya mungkin ada yang bisa disumbangkan oleh dunia ilmu, ada yang bisa disumbangkan oleh dunia agama gitu loh, Bram. Iya, agama. Kalau bahwa harus rata itu memang kayaknya hukum Tuhan sendiri enggak. Ini Pareto juga hukum Tuhan nih soalnya. Hukum ini tadi juga hukum Tuhan saya melihatnya. Kenapa ada zakat? Karena asumsi dasarnya ada yang kaya, ada yang miskin. Berarti Allah mengizinkan kesenjangan itu sampai batas tertentu gitu ya. Misalnya ini tadabur saya nih. Misalnya, kenapa zakat ngasih daging itu setahun sekali? Enggak sepanjang tahun nih. Pasti ada sesuatu di balik itu. Curigaku agar gini. Ini yang dikasih daging kan tidak setiap hari makan daging. Kemudian merasakan enaknya daging karena dia punya kesempatan setahun sekali. Dia punya kesempatan setahun untuk mengejar itu. Sehingga setahun sekali dikasih daging ini memberi motivasi untuk dia bekerja lebih benar, lebih giat dan seterusnya lah. Atau malah jagake ya. Kalau jagake kalau dikasih setiap bulan jadinya jagake. Ya. Kan lebih ke arah jagake daripada berjuang. Tapi kalau dikasih setahun sekali, gila, motivasi. Ini loh motivasi. Saya enak loh makan daging. Ayo makan kerja, ayo kerja keras, ayo yang rajin. Menurut saya ada itu juga karena memberi ikan itu jauh tidak efektif daripada memberi kail. Kalau kasih itu kan jadinya semangat di dalam diri. Jadi zakat itu kayak kail ya. Kayak kail, semacam kail kan. Menurut saya Islam juga mengandung secara implisit mengandung metodologi untuk untuk social engineering menurut saya sebenarnya. Sangat. Dan itu menurut saya belum cukup digali. Menurut saya sih, mungkin saya belum menemukan sumber-sumbernya. Itu yang saya maksud, Bang. Belum menemukan sekarang orang dikasih sholat 5 waktu itu kan sebenarnya metodologi sosial. Kita diatur iramanya, diatur aksi dan kontemplasinya, gitu.
diatur aktivitas dan uzlahnya, atau jadi pokoknya keluar masuknya dalam diri kita itu diatur secara 5 waktu. Nanti puasa Ramadan juga memberikan satu ritme panjang untuk kontemplatif, untuk memikirkan diri, untuk untuk SWOT ya, untuk merekap kehidupan kita selama setahun dan seterusnya gitu kan. Jadi termasuk ibadah haji itu kan setahun sekali kita bisa ketemu, mempertemukan dan mendiskusikan seluruh hikmah-hikmah Islam di Mekah sana gitu kan. Sebenarnya Allah itu sudah menyediakan strategi sosial gampangannya gitu. Saya percaya itu. Tuhan sangat menyediakan strategi sosial. Cuman kalau diomong ke mekanisme abstraknya, tidak semua orang bisa memahami. Jadi wes lakonono. Ya. Gitu, jadi gitu. Itu pun kadang-kadang dimarahi sama ahli tafsir karena ini kan tadabbur kan gitu. Ini tadabbur kan. Lo kan mestinya setahun sekali kita kongres di Mekah toh. Misalnya sholat ini tadi pada personal itu saya merasa gini. Saya melihat fakta ini. Kalau orang pengangguran itu pengen mencari pekerjaan yang stabil. Sementara orang yang stabil punya pekerjaan, itu kalau ada waktu kosong dibuat untuk liburan. Jadi ini saya melihatnya pada level abstraksi yang berbeda. Orang yang ketidakpastian dalam hidupnya tambah banyak, itu mencari kepastian. Orang yang kepastian dalam hidupnya banyak, itu mencari ketidakpastian. Perlu keseimbangan ini. Nah, sholat itu juga menyediakan kestabilitasan psikologi karena dia memastikan ada sesuatu yang stabil nih. 5 kali sehari stabil gitu. Jadi gue rasa golek kestabilan karena kestabilan fundamental sudah tersedia. Budaya keseharian itu disusun berdasarkan konsep 5 waktu itu. Kalau saya gitu ya, karena Allah sendiri sudah menyusun draft hidup itu begini, siang malam itu begini, terus dikasih momentum subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dan seterusnya itu yang menjadi landasan untuk kita bikin lalu lintas irama hidup. Demitnya didetail lah. Nanti mendetailkannya sebagai sebuah konsep termasuk yang Jumatan itu kan SWOT kecil ya. Itu kan perundingan konferensi kecil lokal kan gitu kan. Jadi mestinya Jumatan boleh setelah Jumatan itu kumpul untuk merundingkan soal pertanian, soal apa di tempat di lokalitas masyarakat situ kan begitu. Menurut saya itu bau yang nyun sewu ngomong ya, bau yang agak menurut saya bau yang perlu disengatkan lagi di dunia Islam. Karena menurut saya agama Islam agama yang paling ngajak mikir, nantang, men-challenge pikiran dewe, deloken dewe, ayo bikin buku yang lebih baik dari Quran dan seterusnya. Tidak benar bahwa Islam itu indoktrinatif, ya indoktrinasi untuk hal tertentu. Misalnya, udahlah kamu sholat 5 waktu ya, indoktrinatif ya. Tetapi kan Allah mengatakan, apa kamu tidak mikir? Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Itu kan berarti Allah membuka mimbar bebas. Allah membuka kemungkinan orang untuk berdebat, untuk berdiskusi, untuk berkompromi, untuk apapun saja. Pokoknya ada mimbar bebas. Dan itu dibuka oleh Allah di banyak surat-surat di Al-Quran. Allah saja mengatakan, afala tatafakkarun. Kita sebagai ulama atau sebagai intelektual Islam, kita tidak berani bilang kepada umat, apa kamu tidak mikir? Kita terus-menerus menjuju atau memberikan pikiran-pikiran kita dan mereka harus taat kepada kita. Kan gitu kan budaya kita kan, Bang. Sementara Allah sendiri mengatakan, apa kamu tidak mikir? Mbok kamu mikir, mbok kamu merenungkan, kan begitu. Sementara kita sendiri tidak mentransformasikan itu menjadi satu budaya dan sistem sosial kan gitu, Bang. Balance antara dogma dan berpikir itu juga berhubungan dengan balance ke modal akal yang diberikan Tuhan kepada manusia. Ini kan beragam nih. Ada yang memang modalnya tidak banyak pada urusan pikiran abstraksi, ada yang modalnya banyak. Nah ini dogma dan berpikir itu punya tempatnya sendiri-sendiri. Kalau orang memang tidak mampu banyak berpikir, kasih dogma aja. Dogma aja selesai. Kalau dogmanya benar, minimal dia tidak akan memberi kontribusi negatif kepada society. Kalau kemudian orang yang mampu keluar dari dogmanya, keluar itu bukan dalam tanda petik melawan ya. Kalau orang sholat secara dogma adalah pokoknya ini wajib saya harus lakukan. Tapi kalau sholat secara tafakur itu, saya emang butuh sholat.
Saya butuh menstabilkan keseharian saya butuh standar-standar hidup, saya butuh keluar masuk aksi kontemplasi. Itu kan sholat dengan kesadaran berpikir, dengan sholat dengan dogma kan begitu. Maksudnya saya pernah gitu. Ya, jadi ada gradasi bahwa dogma selalu buruk itu salah. Berpikir selalu baik itu juga salah. Berpikir buruk itu salah. Bahwa dogma adalah baik itu juga salah. Karena kita ngomong variabel dengan variabel nih. Variabel manusia dan variabel pengajaran nih. Dogma dibutuhkan untuk orang-orang yang tidak mampu berpikir untuk dirinya sendiri. Kenapa? Agar dia tidak bisa, agar minimal tidak memberi kontribusi negatif kepada society. Terus orang bagaimana yang tidak kemudian harus patuh kepada dogma? Adalah orang yang bisa keluar dari dogmanya. Keluar dari dogmanya itu saya pengen menjelaskan tadi karena bisa berbahaya nih. Keluar dari dogma itu bukan melawan dogma, tapi tahu persis kenapa dogma itu orang yang tetap melakukan sesuatu tidak berangkat dari dogma. Iya, kan betul. Gitu kan? Misalnya anak kecil didogmakan jangan mainan kompor. Dia nggak tahu sebabnya. Tapi ketika dia tahu bahwa dia dilarang karena itu berbahaya, itu artinya dia sudah bisa memitigasi berbahayanya kompor. Jadi dia mainan kompor jadi nggak apa-apa karena dia sudah bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Makanya konsep akil balik juga penting banget di Islam. Peraturan tiap orang juga berbeda tergantung pengetahuannya nih. Mohon maaf nih, tolong disikapi dengan bijaksana kalimat saya variabel ini. Saya mau kasih contoh gini. Peraturannya jelas kalau di jalan tol nggak boleh lebih dari 100 km per jam. Tapi kalau polisi melakukan itu dia salah. Kalau polisi dia ngejar penjahat kok. Dia perlu melanggar 100 km per jam demi kepentingan yang lebih besar nih. Dia kalau dia mengikuti peraturan standar 100 km per jam, nggak ketangkep nih penjahatnya. Nah, orang yang sudah sampai pada titik ini tapi menemukan sendiri bukan hanya copy paste. Bahayanya adalah copy paste dan dia merasa paham. Nah, dia sudah menemukan sendiri konsep ini, dia menemukan mitigasi resikonya seperti ini, dia menemukan apa yang dia langgar demi untuk apa dan seterusnya. Dia bisa, ya kalau mungkin Islam disebut sebagai tasawuf dan seterusnya, sufisik dan seterusnya itu ya. Bagaimana dia agama ini tidak hanya lagi sebagai dogma tapi sebuah metodologi yang hidup dalam society. Bisa lebih tinggi lagi bahwa ini metodologi yang memberimu lambaran untuk bisa mengenal yang kamu tidak ketahui berikutnya. Jadi ini levelnya memang bermacam-macam dan tidak ada silver bullet, tidak ada satu metodologi yang bisa berlaku pada semua rentang manusia society ataupun melalui semua rentang konsep. Ini butuh keterbukaan kita semua untuk berani menjadi bodoh untuk bertransformasi.